Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai apokat. Dan apokat ini dipanen dari pohon yang melimpah. Pohon yang satu ranting buahnya bisa sampai uyuk-uyukan, sampai melimpah, karena bahkan cabang-cabangnya pun tidak kuat karena menahan buah yang banyak sekali. Dan enak sekali apokat tanpa gula. Ya, untuk menjaga kesehatan kita makan apokat tanpa gula. Saudara-saudari yang terkasih, apokat yang diambil dari pohon apokat yang selalu berbuah pada musimnya, dan buahnya adalah sungguh-sungguh menggembirakan, ngemeske melihat buah-buahnya yang penuh di ranting-ranting, membuat kita merasa syukur ini pohon yang terberkati. Dan saya teringat Injil hari ini bicara tentang pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa menjadi ranting dan tidak bersatu dengan pokok anggur, maka dia pun akan kering dan dibuang orang. Begitu Yesus memberikan perumpamaan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil-Injil sinoptis, yaitu Injil dari Markus, Matius, dan Lukas, pokok anggur atau pohon anggur itu melambangkan kerajaan Allah, sementara buahnya melambangkan ekaristi baru, yaitu ekaristi yang ditinggalkan oleh Yesus, itu buah-buah anggur. Tetapi di dalam Injil Yohanes, pokok anggur melambangkan Yesus sendiri yang memberikan dirinya kepada kita semua. Tetapi dalam Injil Yohanes, pokok anggur diartikan sebagai Yesus sendiri yang memberikan seluruh kekuatan, energi, berkat kepada cabang-cabang atau rantingnya. Dan buah anggur itu adalah Israel sejati. Israel yang sudah digiling dengan segala kesetiaan imannya, yaitu Israel baru, di mana orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan, selalu beriman dan mengimani seluruh firman Tuhan dalam kondisi pengejaran-pengejaran, kesulitan-kesulitan iman, semuanya tetap setia. Itulah Israel yang sejati. Buah anggur melambangkan bagaimana Israel sejati itu memberikan kesetiaannya. Sementara kalau kita bandingkan kebun anggur, pokok anggur dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Perjanjian Lama memakai istilah kebun anggur sebagai bangsa Israel. Pokok anggurnya adalah bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Yahweh. Dan dalam Perjanjian Baru, Yesus ingin mengubah bahwa pokok anggur itu bukan bangsa Israel, bangsa terpilih, tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus sendiri sebagai pokok anggur. Kalau dalam Perjanjian Lama sumber keselamatan adalah bangsa Israel berpegang kepada bangsa terpilih, tetapi dalam Perjanjian Baru sumber keselamatannya adalah anak manusia atau anak Allah atau putra yang kita pegang, yaitu Yesus sendiri yang menjadi penjelmaan Allah Bapa. Itu perbedaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai teman seorang wartawan. Dulu dia adalah frater adik kelas saya. Dia menjadi wartawan yang hebat di salah satu surat kabar yang terkenal. Maka ketika dia menjadi frater pastoral di Papua, dia jatuh cinta pada Papua.
kemudian ketika dia memutuskan diri untuk menjadi rasul awam yang hebat, mundur dari frater, kemudian menjadi rasul awam yang menjadi pilihan dia. Dia kemudian melihat atau mendengar bagaimana di Papua terjadi banyak peristiwa yang tidak terangkat oleh media di pedalaman-pedalaman Papua. Ketika waktu itu terjadi kelaparan yang hebat di Yaukimo, yaitu dataran tinggi di Papua, itu kemudian banyak orang yang tidak tahu, tidak bisa mengungkap itu. Maka kemudian beberapa wartawan, termasuk dia, teman saya tadi mengatakan, saya siap dikirim ke Papua dalam jangka waktu panjang. Saya mengusulkan diri bahkan untuk di sana, untuk mengangkat segala peristiwa, segala masalah, problem yang mungkin tidak terlihat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan juga sekaligus tidak terlihat oleh masyarakat umum. Dia ingin mengungkap dalam satu berita, dan itu dalam jangka waktu yang panjang tentu saja. Pilihannya untuk masuk kembali ke Papua karena dia mempunyai semangat petualangan dan ingin juga menunjukkan bela rasanya dengan orang Papua. Maka dia pun masuk mengangkat peristiwa-peristiwa itu, dan dia kemudian menjadi orang atau wartawan yang mengangkat kearifan-kearifan lokal di Papua, tetapi juga peristiwa-peristiwa kekerasan yang ada di Papua sana. Dan ini menjadi sumber-sumber berita yang bisa dilihat oleh masyarakat umum. Dia merasakan bahwa kalau bersama dengan pokok anggur, bersama dengan Tuhan sendiri, dia akan merasakan perlindungan, kekuatan dalam kondisi apapun, sanggup menghadapi bersama Tuhan. Itu yang menjadi keputusan dia. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba mencari kekuatan-kekuatan kita untuk menghadapi masalah dan kesulitan kita, sebagai carang ini, sebagai ranting, kepada pokok anggur sendiri. Mencari sumber air, mencari sumber makanan, mencari sumber hidup, mencari sumber semangat, mencari optimisme, semuanya dari pokok anggur. Digali yang tak pernah habis-habisnya dari pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus kita sendiri. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.